Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kita telah sampai pada pelajaran ke-12. Pelajaran kita yang ke-12 ini tentang muraja'ah atau review atau pengulangan pelajaran. Belajar bahasa Arab harus sering mengulang kata-kata yang kita telah pelajari, harus dihafalkan dan harus diulang-ulang. Nah, oleh karena itu kitab ini sangat bagus karena membantu yang belajar untuk mengulang-ulang pelajarannya. Dan juga jangan sampai kita menambah pelajaran baru sebelum menghafal pelajaran yang telah lalu. Karena kalau seperti itu, nanti pelajaran yang akan datang akan terlihat sangat sulit. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit telah menghafal, maka pelajaran yang berikutnya akan semakin mudah insyaallah ta'ala. Tapi kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsani asyara. Ad-darsu ats-tsani asyara. Pelajaran yang ke-12. Muraja'atun atau dibaca muraja'ah. Muraja'ah artinya adalah pengulangan. Ya. Langsung masuk ke dalam latihan. Kenapa? Karena ini hanya mengulang pelajaran atau kata-kata yang lalu. At-tadribu al-awwal. Latihan yang pertama. Yang pertama ada tabib. Tabibun. Nah, silakan dijawab. Tabibun artinya dokter. Ahsantum. Tabakun nampan. Ahsant. Tayyarun pelajaran tentang pesawat. Ya, artinya pilot. Jamil. Matarun bandara. Tabibun sudah, yang ini tadi sudah disebutkan. Kemudian usfurun. Ini sudah kita pelajari di pelajaran tentang hewan-hewan, kebun binatang. Artinya adalah burung kecil. Ahsant. Qafasun sangkar. Ahsant. Misbahun artinya adalah lampu. Ahsant. Usfurun sudah disebutkan artinya. Isba'un artinya adalah jari. Ahsant. Khadrawatun sayur-sayuran. Ya, khadrawatun sayur-sayuran. Battaniyatun selimut. Sabun. Nah, ini mirip bahasa Indonesia, artinya adalah sabun. Ahsant. Hisanun artinya kuda. Jamil. Jawazatun artinya adalah paspor. Ahsant. Atau imigrasi. Ya. Zarafah jerapah. Al-milad kelahiran. Ya, sudah dipelajari tarikhul milad yaitu tanggal kelahiran. Thu'banun ular. Jamil. Jawazat ada yang ini tadi sudah disebutkan. Wara di belakang. Ahsant. Wara'a amama di depan. Ahsantum. Qittun nama hewan. Kucing. Ya, kalbun nama hewan juga artinya adalah kalbun artinya adalah anjing. At-tadribu ats-tsani latihan yang kedua. At-tadribu ats-tsani latihan yang kedua. Niqabun. Nah, ini cuman sekedar melihat mana kata-kata yang sama. Nah, ini artinya niqab adalah cadar. Ahsant. Farigh artinya adalah farighun artinya adalah kosong. Ya, sudah dipelajari. Ghurabun artinya adalah ghurab artinya adalah burung gagak. Jamil. Kemudian ke halaman berikutnya kita lihat ada kata dikun.
Dik artinya adalah ayam jago. Jamil. Bubat, para perwira atau petugas imigrasi. Ya. Tuyurun artinya adalah unggas. Ya. Dik, ini yang barusan kita sebutkan. Bubat juga barusan kita sebutkan. Bubat. Tuyur barusan kita sebutkan. Baqarah artinya adalah surat Al-Baqarah artinya adalah sapi, jamil. Kemudian timsah artinya buaya. Ya, ini sama timsahun buaya. Baqarah tadi sudah disebutkan. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam pelajaran atau latihan yang ketiga. Tadribu ats-tsalits. Latihan yang ketiga. Al-fakihatu fawqal ma'idah. Buah di atas hidangan. Nah, ini latihan merangkai kalimat. Ya. Asy-syajaratu fil hadiqah. Asy-syajaratu fil hadiqah. Kita bahas yang pertama, kita bahas al-fakihah dulu ya. Kita bahas ini dulu. Al-fakihah fawqal ma'idah artinya buah-buahan ada atau buah ada di atas meja makan atau di atas hidangan. Al-fakihatu fawqal mindadah. Ini sudah dipelajari semua kata-katanya. Usahakan untuk mengartikan. Al-fakihah artinya adalah buah, fauqa di atas, al-mindadati artinya meja, ahsantum. Al-fakihatu fauqal ma'idah. Ini sama, tadi sudah diartikan. Ya. Al-fakihatu ala syajarah. Buah di atas, di atas, asy-syajarah artinya adalah pohon. Di sampingnya kita lihat ada kata asy-syajaratu fil hadiqati. Asy-syajaratu fil hadiqati. Asy-syajarah artinya adalah pohon. Fi artinya di, al-hadiqah artinya adalah taman atau di kebun. Pohon ada di kebun atau ada di taman. Ahsantum. Al-hisanu fil hadiqah. Al-hisan artinya adalah kuda di taman atau di kebun. Jamil. At-tabibu yafhasu al-marid. At-tabibu yafhasu al-marida. At-tabib, dokter, yafhasu, memeriksa, al-marid artinya adalah pasien. Ya. Asy-syajaratu fil hadiqah. Asy-syajaratu fil hadiqah. Pohon ada di taman atau di kebun. Kemudian latihan yang berikutnya yang keempat, at-tadribu ats-rabi', latihan yang keempat, thaumun. Ini bukan thum tapi thaumun. Thaum artinya adalah bawang putih, ya, bawang putih. Thiyabun artinya pakaian. Safarun, safarun artinya adalah perjalanan atau perjalanan. Safarun perjalanan. Sikinun artinya adalah pisau. Sikinun artinya adalah pisau. Kemudian setelah itu kita melihat ada kata lengan. Zira'un. Zira'un artinya adalah lengan. Zahrun artinya punggung. Dhiba'un. Dhiba' artinya adalah kijang-kijang. Dhabyun, dhiba'un. Dhiba' adalah bentuk kata jamak ya, atau bentuk banyak dari kata dhabyun. Dhabyun artinya adalah dhabyun. Dhabyun artinya adalah kijang. Dhabyun. Kemudian nuqudun artinya adalah uang.
Yadkhulu artinya masuk. Maridun, orang sakit atau pasien. Ahsant. Yadhaku artinya adalah tertawa. Yadhaku artinya adalah tertawa. Usratun bukan asroh di sini. Usratun dibetulkan. Usratun artinya keluarga. Yaqra'u artinya membaca, ya. Usfur barusan kita jelaskan artinya nama apa? Binatang, hewan, yaitu burung kecil disebut dengan usfur. Yaqta'u artinya memotong. At-tadribu al-khamis, latihan yang kelima. Rajulun artinya laki-laki. Famun artinya adalah bibir. Ahsant. Kabir artinya besar. Rijlun bukan rojulun. Rijlun ini rojulun, ini rijlun. Rijlun artinya adalah kaki. Rijlun kaki. Fil artinya gajah. Filun gajah. Ya. Kibrit korek api. Kibritun korek api. Rukhsatun SIM, ya, surat izin mengemudi. Rukhsah. Fustan, rok atau baju panjang untuk perempuan. Kummithra artinya adalah buah pir. Ahsant jamil. Kemudian berikutnya at-tadribu as-sadis, latihan yang ke-6. Kita lihat di sini gambar mata, ainun. Ini ainun artinya adalah mata. Jamil. Kemudian ini yang kedua di sini adalah hidung. Ya, hidung bahasa Arabnya anfun. Kemudian ini menunjuk ke arah mulut. Mulut bahasa Arabnya adalah famun. Jamil. Berikutnya ada menunjuk ke arah jantung atau hati. Ini bahasa Arabnya adalah qalbun. Kemudian ini menunjukkan ke arah pergelangan tangan, kalau tidak salah ini mifsalun. Ya, ini menunjukkan ke arah tangan. Yadun, ya, tangan yadun. Kemudian menunjukkan ke arah berikutnya menunjukkan ke arah jari. Jari bahasa Arabnya adalah usbu'un. Isba'un artinya adalah jari, satu jari disebut dengan isba'. Kalau banyak jari disebut dengan asabi'. Kalau semua jari namanya asabi'. Kalau satu jari disebut isba'. Banyak disebut asabi'. Baik. Berikutnya kita lihat ada gambar kaki, telapak kaki. Bahasa Arabnya adalah qadam. Ya, ini asabi' yang sudah kita katakan. Berikutnya ini gambar lengan tangan disebut dengan zira'un. Kemudian berikutnya ada gambar dada. Ini gambar dada disebut dengan sadrun. Kemudian leher disebut dengan raqabatun, leher. Kemudian ini gambar rambut. Sya'run gambar rambut, ya. Ainun di sini mata artinya. Kemudian berikutnya latihan yang berikutnya ini disuruh untuk menggunakan kata hadza. Hadza sya'run. Ini adalah rambut. Hadhihi ainun. Ini adalah mata. Saya akan jelaskan apa perbedaan antara hadza dengan hadhihi. Apa bedanya antara hadza dengan hadhihi? Hadza di dalam bahasa Arab digunakan untuk kata mudzakkar atau yang jadi istilahnya
kata-kata yang menunjukkan laki-laki. Sya'run di sini kata sya'run tidak ada tak marbutah. Ya, tak marbutah tidak ada. Ini tak marbutah tidak ada, namanya tak marbutah. Kalau kita lihat madrasatun, madrasah ada taknya. Madrasah ada tak. Kemudian ada lagi misalkan Fatimah. Fatimah ada taknya. Fatimah. Nah, ini kata yang ada taknya disebut dengan perempuan. Kata mu'annath namanya. Mu'annath atau perempuan. Sifatnya dia seperti perempuan. Kata sya'run tidak ada taknya. Maka di sini disebut dengan mudzakkar. Dan di sini menggunakan kata hadza. Hadza sya'run, ini rambut. Hadza sya'run, ini rambut. Kalau kita perhatikan di sini hadhihi adalah ini tapi untuk perempuan. Hadhihi ini untuk perempuan. Nah, kalau kita lihat perempuan itu bagaimana? Kata yang disebut dengan kata perempuan itu apa? Kata yang disebut dengan kata perempuan adalah kata yang menggunakan tak marbuto terakhirnya. Ada taknya. Tak disebut tak marbuto, tak yang bulat, yang bundar. Ya, madrasah seperti ini, madrasatun. Kemudian, nah, seperti ini disebut dengan tak marbutah. Yang bisa dibaca, terakhirnya bisa dibaca dengan, kalau mati dibacanya dengan seperti ha, madrasah, sayyarah, kemudian sa'ah, dan sebagainya. Kalau disambung, kita baca taknya, madrasatun, sayyaratun, saburatun, dan sebagainya. Nah, di sini tidak ada taknya, kita lihat, perhatikan. Tadi saya katakan hadhi ini kalau ada tak, tapi di sini tidak ada tak. Nah, ini di dalam bahasa Arab, anggota badan yang ada dua, lebih dari satu, itu dianggap perempuan. Ainun dianggap perempuan, karena ada dua. Yadun ada dua. Tangan, kita punya tangan ada dua, maka dianggap perempuan. Kemudian kaki ada dua, rijlun. Ini disebut dengan, dianggap dengan perempuan. Kalau yang tidak, yang hanya satu seperti rambut, sya'run sya'run rambut kita, artinya di sini semua yang ada di kepala kita disebut dengan rambut. Kemudian anfun, hidung kita cuma satu, maka di sini disebut dengan kata yang laki-laki, mudzakkar. Kemudian juga famun artinya adalah bibir kita juga satu. Nah, di sini disebut mulut. Famun artinya mulut kita cuma satu, maka di sini disebut dengan kata laki-laki. Yang dua ke atas disebut dengan perempuan. Ya, jadi kita pakai hadhihi ainun. Kalau yang laki-laki dipakai dengan hadza, ini adalah rambut. Kalau saya bilang di sini hadhihi sya'run, salah. Kalau di sini hadza ainun juga tidak tepat. Jadi yang tepat adalah hadza sya'run, hadhihi ainun. Nah, oleh karena itu ada sebuah ada seorang penyair mengatakan, ini tambahan saja dari saya. Ada seorang penyair mengatakan, ara qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu. Ara qaumi, aku melihat kaumku sedang berbincang-bincang, sedang merencanakan sesuatu. Ara qaumi tahaddatsu ara qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu, dan mereka sedang membicarakan untuk membunuhku, merencanakan untuk membunuhku. Jadi kaumnya itu ada beberapa orang, mereka ingin membunuh sang penyair ini. Kemudian sang penyair mengatakan, la akhafu bi jam'ihim kullu jam'in muannatsu. Aku tidak takut terhadap kumpulan mereka. Ya, karena setiap yang banyak itu, yang main banyak-banyakan, keroyokan, itu adalah perempuan. Kullu jam'in muannatsu. Dari sini dia mengambil bahwa di dalam bahasa Arab yang lebih dari satu dianggap dengan muannats, anggota tubuh yang lebih dari satu disebut dengan muannats. Itu hanya sekedar tambahan. Kemudian berikutnya tadribu as-sabi', latihan yang ketujuh, ya'kulur rajulu artinya ya'kulu makan, ar-rajulu orang. Seseorang makan, orang itu makan at-tuffah, ad-dawa, al-ma. At-tuffah, ad-dawa artinya adalah obat. Kemudian at-tuffah artinya adalah apel. Al-ma artinya adalah
adalah air. Ya, di sini yang benar ada yang tepat adalah tufah, makan apel. Kemudian berikutnya yashrabul ibnu. Anak laki-laki itu yashrabu artinya minum. Al-jubn artinya adalah keju. Kemudian al-bazilla sejenis sayuran seperti kacang-kacangan. Al-laban artinya adalah susu atau yogurt. Al-ibn yashrabul ibnu al-labana. Ya, santum. Kemudian berikutnya yas'adu ar-rajulu ala, yas'adu artinya naik, santum. Ar-rajulu seseorang atau orang laki-laki itu naik ala sulam, yaitu naik ke tangga. Ya, yas'adu ala as-sulam. Sulam artinya adalah tangga. As-safar artinya adalah berpergian. Ya, al-jawaz artinya adalah paspor. Santum. Kemudian yaqra'u ad-dhabit. Yaqra'u artinya membaca. Yaqra'u artinya membaca. Ad-dhabitu artinya adalah petugas. Yaqra'u ad-dhabitu, petugas membaca. Al-milad artinya kelahiran. Ya, al-miladu kelahiran. Al-jawaz artinya adalah paspor. At-tabibu artinya adalah dokter. Jadi yang benar adalah ahsantum al-jawaz. Berikutnya at-tadribu ats-tsamin, latihan yang ke-8. Ini disuruh untuk membuat kalimat yang benar. Susun kalimat ini dengan benar. Ini tidak tersusun dengan baik. Ada al-qafas, ada al-asad, ada fi. Nah, ini silakan disusun kalimat ini. Al-qafas artinya sangkar, ya, usahakan artikan sendiri supaya terbiasa. Kemudian ada al-asad. Al-asad artinya adalah singa, ya, santum. Fi artinya adalah di. Jadi kita kalau kita susun dengan benar, al-asadu fi al-qafas, singa ada di sangkar atau di kurungan. Jamil. Al-mawa'id artinya adalah pengumuman. Hadhihi atau hadhihi artinya ini. Lauhatu artinya papan. Papan. Jadi kalau kita ringkai dengan susun dengan baik, maka kita katakan hadhihi, ini, lauhatu pengumuman atau papan. Lauhatu artinya papan atau ya, lauhah papan. Papan di sini maksudnya bisa disebut dengan seperti televisi juga bisa disebut lauhah. Televisi atau iPad bisa disebut dengan lauhah. Ya. Kemudian al-mawa'id artinya adalah pengumuman atau jadwal. Al-harisu artinya satpam atau penjaga. Penjaga atau satpam. Al-fil artinya adalah gajah. Amama artinya di depan. Yang benar kalau kita susun dengan baik kata-kata ini supaya menjadi kalimat yang benar adalah al-harisu amama al-fil. Penjaga di depan gajah. Kemudian berikutnya al-jawaz. Al-jawaz artinya adalah paspor. Ahsant. Ad-dhabit. Ad-dhabit. Ad-dhabit artinya adalah petugas atau perwira atau petugas, ya, atau di kepolisian kita katakan ad-dhabit, petugas polisi. Yafhasu artinya adalah memeriksa. Nah, ini kalau disusun dengan benar kita katakan ad-dhabitu yafhasu al-jawaz. Ad-dhabit petugas memeriksa paspor. Ahsantum. Kemudian berikutnya, ya, sudah selesai pelajaran kita. InsyaAllah akan masuk ke dalam bagian yang ketiga dalam Al-Kitabul Asasi. InsyaAllah akan kita pelajari pada pelajaran berikutnya. Allahu a'lam. Allah sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.